Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,64% ke angka 6030. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang 2 hari terakhir ini bergerak turun dan hari ini berhasil bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 3.930. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBRI masih bergerak sideways. Dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat, BBRI 2 kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan masih terlihat gagal naik menembus garis resisten ini. Karena itu BBRI belum bisa kita bilang mulai bergerak uptrend. Dan saat ini jika kita lihat, kenaikan hari ini membuat BBRI berada tepat di garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten. Karena setelah gagal break dari garis EMA 150, BBRI turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada tepat di harga 3.930. Sedangkan untuk supportnya saat ini masih di harga 3.800. Dan hari ini jika kita lihat beritanya, kinerja semester 1 BBRI masih bagus. Jika kita lihat kinerjanya masih naik hampir 30% dibandingkan tahun lalu. Tapi secara tren BBRI saat ini masih sideways dan masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing bisa kita lihat masih melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi ingat untuk saham BBRI dan saham BBCA kita harus fokus atau perhatikan pergerakan asing. Karena pergerakan asing sangat menentukan kenaikan maupun penurunan saham BBRI dan saham BBCA. Saham BBRI bisa kita lihat dalam 2 hari terakhir ini asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya pada saat kenaikan dari tanggal 13 sampai tanggal 18 asing masuk melakukan akumulasi. Sekarang saya akan coba kasih lihat bedanya dengan saham BBCA. BBCA bisa kita lihat hari ini masih bertahan di harga 33.000. Dan hari ini juga masih akumulasi. Teman-teman bisa lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang membuat BBCA masih terus bergerak naik. Sekarang saya akan kasih bandingkan untuk grafiknya. BBCA lihat saat ini sudah mencapai target analisa pada video saya sebelumnya pada saat saya membahas saham BBCA. Jadi saat ini dia telah mencapai tepat di resisten di harga 33.000. Dan bisa kita lihat sebelumnya BBCA berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break, tapi masih bertahan di atas garis EMA 50 dan berhasil break. Karena berhasil break, maka ini terkonfirmasi mulai uptrend. Dan setelah itu masih terus melanjutkan kenaikan dan saat ini tinggal kita lihat berhasil break dari garis EMA dari resisten harga 33.000 atau enggak. Apabila berhasil break, maka BBCA akan lanjut menuju target berikutnya di harga 35.000. Jadi untuk BBCA saya tidak akan terlalu membahas. Ini cuma untuk perbandingan dengan saham BBRI. Jadi BBRI walaupun cara laporan keuangan saat ini masih oke, tapi karena asing belum masuk melakukan akumulasi, pergerakannya masih sideways. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, apabila mau lebih aman adalah tunggu BBRI break dari garis EMA 150 atau tunggu kembali di sekitar support di harga 3.800. Daripada sekarang posisinya di tengah-tengah, apalagi saat ini masih ada resisten di harga 4.000 yang beberapa kali juga gagal ditembus BBRI. Jadi masih ada potensi BBRI minggu depan untuk bergerak sideways. Jadi memang masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 150. Tapi apabila masih gagal naik menembus garis EMA ini, ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 3.800 karena saat ini trennya sideways. Jadi kita bisa amati pergerakan BBRI apabila terlihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi kembali,
maka BPRI berpotensi untuk naik menembus garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga 3.800, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBKP. Hari ini BBKP naik hampir 1% ke harga 550. 2 hari yang lalu BBKP memang sempat turun ARB. Jadi pada saat tanggal 16 berhasil break dari garis resisten di harga 600. Keesokan harinya langsung balik kembali turun di bawah harga 600 dan ARB, dan pada tanggal 19 langsung pada saat pembukaan terbentuk gap down ke harga 545. Dan hari ini berhasil naik kembali dan bisa kita lihat masih bertahan di atas support di harga 550. Jadi sebenarnya secara tren BBKP saat ini masih oke. Apalagi berita terbaru bahwa pihak Bosowa sudah mencabut gugatan untuk pihak BI. Jadi saat ini memang tidak ada lagi masalah hukum di antara pemiliknya. Jadi memang ini merupakan sentimen positif ke depannya. Dan secara grafik pun saat ini sebenarnya trennya masih oke. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Selain garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat BBKP juga masih berada di atas support psikologis di harga 500. Jadi walaupun sempat turun ARB 2 hari, secara tren menurut saya BBKP masih oke. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50 dan 150 masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman beli di sekitar harga 600-an, saat ini menurut saya kesempatan untuk buy on weakness atau average down apabila teman-teman punya di harga atas. Apabila tidak average down masih mau hold terus juga menurut saya masih oke. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi dari data pergerakan asing ini jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan 2 hari terakhir ini asing memang keluar tapi jumlahnya masih sangat kecil. Jadi secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya penurunan ARB 2 hari terakhir ini sepertinya hanya untuk menurunkan penumpang-penumpang. Jadi supaya banyak retail yang cut loss atau take profit dulu, setelah itu baru BBKP dibuat naik kembali. Apabila teman-teman belum entry dan masih takut untuk entry membeli saham BBKP, paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 500. Jadi apabila teman-teman mau tunggu di harga lebih bawah, bisa tunggu di garis EMA 50 yang saat di harga 480 sampai 500. Apabila masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan berhasil rebound, teman-teman baru ikutan entry. Tapi ingat, selalu saya jelaskan, walaupun berhasil break dari harga 600, di atasnya masih ada resisten yang kuat di harga 650. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini BBKP memang kesulitan untuk break dari garis resisten ini. Jadi selama masih gagal break dari resisten ini, BBKP masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 500 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Sen. Saham Sen pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 332. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini memang saham Sen turun lumayan dalam. Berusaha untuk naik di atas harga 400 dalam 2 minggu terakhir ini, gagal break, setelah itu turun lumayan dalam 3 hari berturut-turut. Tapi bisa kita lihat, hari ini Sen terlihat masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sempat menyentuh garis EMA 50 dan setelah itu bergerak naik. Karena saya selalu fokus atau lebih mementingkan garis EMA 50 dan 150. Apabila sebuah saham masih bisa bertahan di atas kedua garis ini, menurut saya secara tren masih oke. Atau paling tidak perlu melakukan cut loss dulu apabila teman-teman punya di harga atas. Contohnya apabila beli di harga 400 mulai turun, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 masih ada potensi untuk rebound kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sedangkan untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada tepat di harga 250. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di harga 306, sedangkan garis EMA 150 di harga 250. Sedangkan resisten kuatnya saat ini di harga 400 yang memang beberapa kali berusaha ditembus saham Sen dan masih gagal break. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini hanya disertai sedikit akumulasi.
dan asing juga hanya masuk dengan jumlah kecil. Setelah sebelumnya jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing keluar dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham SEN masih ada potensi untuk naik menuju resisten terdekat saat ini di harga 350. Apabila dalam 1 minggu ke depan SEN masih gagal naik menembus resisten ini, SEN masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 50. Jadi memang cara tren saat ini garis uptrend SEN sudah patah. Tadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, setelah gagal break dari harga 400 turun kembali ke garis EMA 50. Untuk tren jangka pendek uptrendnya sudah patah. Jadi apabila berhasil bertahan di atas garis EMA 50, SEN akan bergerak sideways dulu. Dan apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50, SEN akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek dan berpotensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 150. Jadi ingat, walaupun hari ini SEN berhasil rebound, bukan berarti SEN akan bergerak uptrend kembali. Selama dia masih gagal naik menembus resistennya, potensi SEN masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi mesti hati-hati, apalagi kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi dengan jumlah besar. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.